Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah telah berikan kita kenikmatan berupa alam yang begitu indah, hijau dan ranau yang diperuntukkan untuk manusia. Maka sebagai pengantar di awal, judul khutbah pada siang hari ini adalah menjaga kelestarian alam. Untuk itu, semua manusia yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala untuk turut ikut menjaga ketertiban dan menjaga kelestarian alam yang Allah telah berikan kepada kita ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nanti kalau sudah Allah berikan tanda-tanda kerusakan, tanda-tanda bencana alam, maka kita baru sadar betapa pentingnya menjaga alam sekitar kita yang hari ini masih Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat kondisi di tempat saudara-saudara kita, mungkin di Sumatera Barat, di saudara-saudara kita yang ada di Demak, Jawa Tengah, dan bahkan di tempat-tempat yang lain. Ini menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran bagi siapapun yang hidup pada hari ini, baik di tempat kita maupun di tempat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan bencana alam ataupun musibah yang terjadi di tempat itu, maka sayogyalah kita sadar diri bahwa kita sebenarnya ini adalah orang-orang atau umat yang kurang menjaga. Saya terus terang katakan, kita ini kurang menjaga, di mana ketika ada tanah yang longsor, kerusakan-kerusakan alam yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab akibat penggundulan hutan, akibat pembalakan liar, akibat kerakusan manusia, sehingga tidak pilih tebang, semua dihabisin, semua untuk diratakan untuk kepentingan pribadi. Akhirnya ketika sudah timbul hujan yang sangat curah, hujan yang sangat lebat, maka kemana air kita mau tampung? Sehingga kondisi saudara-saudara kita menjerit, merintih, meminta pertolongan kepada siapapun yang ingin menolongnya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati kita semuanya untuk sama-sama memberikan bantuan. Tapi minimal pada kesempatan hari ini kita tahu bahwa di sekitar kita ini ada yang harus kita jaga. Paru-paru bumi, paru-paru dunia ini adalah hutan. Maka sebagian di antara kita ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka untuk itu kita menyadarkan hal yang pertama yang harus kita jaga adalah dari pembalakan liar, penggundulan hutan. Yang pertama adalah mari kita sama-sama mereboisasi, melakukan perhijauan, melakukan sedikit penanaman pohon, di mana ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yagrishu ghursan." Tidaklah seorang muslim menanam satu pohon illa kana lahu shadaqah, kecuali apa yang di dalam pohon itu ketika tumbuh itu adalah sedekah. Dijabarkan oleh para ulama hadis bahwa ketika pohon yang kita tanam itu tumbuh, bukan hanya sekedar menjadi pelestarian alam, tapi apapun yang tumbuh di pohon itu adalah sedekah. Seandainya ada hewan-hewan yang melata memakan biji-bijian atau buah yang ada di pohon, maka orang yang menanam itu akan mendapatkan kana lahu shadaqah, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah dari hewan yang makan pohon tersebut. Atau bagaimana kalau pohon itu dicuri buahnya, diambil, dirampok oleh orang-orang, maka itu pun kata Rasulullah itu tetap dianggap sedekah bagi orang yang menanamnya itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menjaga, menyiraminya, lalu tumbuh buah-buahan, disedekahkannya, maka berapa banyak sedekah pahala yang dia dapatkan. Ini baru poin pertama, sahabat sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka marilah kita sama-sama menjaga, minimal di depan rumah kita ini ada penghijauan yang elok dan nyaman kita lihat.
Poin yang kedua, sama-sama ya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, untuk menjaga kelestarian alam adalah mari kita jaga kebersihan sampah di lingkungan kita. Janganlah kita membuang sampah merata-rata ataupun membuang sampah sembarangan. Akibatnya apa? Bisa kita lihat saat ini di media sosial, saudara-saudara kita terkena banjir. Saudara-saudara kita terkena kiriman banjir dari kecamatan sebelah ataupun dari kabupaten sebelah. Maka kita ini tidak bisa kita menjadi orang-orang yang bersih sendiri. Maka perlu ada sosialisasi dari RT maupun tingkat RW sampai ke kelurahan. Bahkan seorang mubalik menyampaikan hal yang sama. Mari menjaga kebersihan lingkungan. Parit-parit, got, bahkan tong-tong sampah ini menjadi prioritas penting utama untuk kita jaga supaya kita tidak tertimpa seperti daerah-daerah lain. Kalau sudah datang air, maka orang dulu mengajarkan air itu perlu wadah, baik air yang ada di dalam rumah maupun air yang ada di dalam lingkungan kita. Suatu saat akan turun hujan, maka kita siapkanlah parit ataupun drainasi sehingga air itu ada tempatnya. Sekarang pengaspalan begitu luar biasa, pembangunan perumahan, bahkan jalan-jalan semua dirapikan, tapi dia lupa jalan air. Maka ketika turun hujan, kita merasa kepayahan, meminta pertolongan, padahal Allah Subhanahu wa taala di Quran surah An-Nur ayat 41 itu, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang ada di darat maupun yang ada di lautan itu sebab perbuatan manusia. Supaya apa Allah berikan seperti itu? Supaya kaum tersebut merasakan apa yang telah menjadi perbuatannya itu, la'allahum yarji'un, dan supaya mereka itu kembali ke jalan yang lurus. Maka hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua poin itu saja sudah mengetuk hati kita untuk menjadi orang-orang hamba Allah, khalifatul ard. Bukan hanya sekedar menikmati alam semesta ini, tapi kita harus menjaga dan merawat demi ketertiban dan pelestarian anak-anak generasi setelah kita nanti ini. Belum lagi penjaga kehematan energi yang tidak dapat diperbarui seperti minyak. Maka kita harus ada penghematan. Belum lagi efek dari rumah kaca kita kurangin, karena akan menjadi pemanasan global. Banyak hadirin yang harus kita lestarikan dari alam ini. Kalau sudah panas baru merintih, ya Allah panas. Kalau sudah hujan, banjir, ya Allah banjir. Apakah sedemikian kita menjadi manusia? Maka cukup kita jadi manusia yang baik dengan menjaga lingkungan, dengan menjaga kerukunan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Maka hadirin, ini tugas kita sebagai manusia yang hidup di perumahan, manusia yang hidup di kelurahan dan tingkat ke atasnya. Sama-samalah kita menjaga pelestarian alam supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.